Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pemangku pondok pesantren Nazatul Tulab Nyai Haji Nurjan Syakir dan Kiai Haji Muhammad bin Mu'afi beserta keluarga besarnya alladzi sami'na wa ta'nahu. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Akbar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengikis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni adanya Islam dan iman. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Skenario Isra Mi'raj dan Tafsir Fisik. Hadirin yang berbahagia, kejadian langka dalam sepanjang sejarah manusia ini telah tercantum di Al-Quran, Surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya oleh Allah agar kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini, Allah sudah menjelaskan skenario perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sehingga dengan berpatokan ayat ini, kita bisa memperoleh pemahaman yang memadai tentang mukjizat Isra dan Mi'raj. Setidaknya ada 8 kata kunci yang menjadi catatan penting dan menuntut pemahaman kita menembus batas-batas langit untuk menafsir perjalanan ini. Catatan pertama terdapat pada kata Subhanallah, Maha Suci Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa peristiwa ini sangat luar biasa. Saking spesialnya kejadian ini, Allah sendiri memuji dirinya dengan ucapan Subhanallah. Inilah salah satu bukti bahwa Allah adalah Maha dari segala Maha, Maha tanpa batasan ruang, waktu, bahkan masa. Peristiwa ini membuktikan bahwa ilmu dan kudrat Tuhan meliputi dan menjangkau, bahkan mengatasi segala yang finitit dan infinite, tanpa terbatas ruang dan waktu. Catatan kedua dalam kata Asra yang telah memperjalankan. Ini berarti bahwa perjalanan Isra Mi'raj bukan atas kehendak Rasulullah, melainkan atas kehendak Allah. Dan kata lain, kita juga memperoleh bocoran bahwa Rasul tidak akan sanggup melakukan perjalanan itu atas kehendaknya sendiri. Saking dahsyatnya perjalanan ini, jangankan manusia biasa, Rasul sekalipun tidak akan bisa tanpa diperjalankan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah lantas mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi melanglang ruang dan waktu di dalam alam semesta ciptaan Allah. Mengapa harus malaikat Jibril? Sebab malaikat Jibril merupakan makhluk dari langit ketujuh yang berbadan cahaya. Dengan badan cahayanya, malaikat Jibril bisa membawa Rasulullah melintasi dimensi-dimensi yang tak kasat mata. Menurut ilmu metafisika, bahwa ether menjadi zat pembawa sekaligus perantara daya elektromagnetik. Ether adalah udara yang ringan sekali, lebih ringan dari udara yang dihirup oleh manusia. Sedangkan menurut ilmu metafisika, Rasul naik ke ruang angkasa melakukan perjalanan Isra Mi'rajnya tentunya membutuhkan zat pembawa yang lebih halus dari jiwa atau rohaninya. Oleh karena itu, makhluk hidup yang memiliki dua jasad, jasmani dan rohani, maka diperlukan zat pembawa yang lebih halus dari rohani itu sendiri dan mampu mengangkat jasmani Rasul sekaligus. Dan ternyata makhluk yang sangat halus itu bernama malaikat Jibril. Selain malaikat Jibril, perjalanan super istimewa ini juga ditemani oleh Buraq. Buraq adalah makhluk berbadan cahaya yang berasal dari alam malakut yang dijadikan tunggangan selama perjalanan tersebut. Buraq berasal dari kata barkum yang berarti kilat. Maka ketika menunggang Buraq, beliau melesat dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Tentu saja kecepatan setinggi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan benda. Hanya sesuatu yang sangat ringan saja yang bisa memiliki kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Yang bisa melakukan kecepatan itu hanya foton saja, yaitu kuantum penyusun cahaya. Bahkan elektron sekalipun yang bobotnya hampir nol sekalipun tidak bisa memiliki kecepatan setinggi itu. Sedangkan manusia terbentuk dari sel-sel yang
sel-sel yang disusun jumlahnya sekitar 390 miliar. Jika dilihat dari penyusunnya, maka berbagai macam sel itu tersusun dari molekul-molekul baik H2O, asam amino, atau molekul atau protein kompleks lainnya. Jika dicermati, molekul itu tersusun dari bagian yang lebih kecil disebut atom, dan atom ini pun tersusun dari partikel subatomik seperti proton, neutron, elektron, dan sebagainya. Karena manusia memiliki bobot, jangankan untuk dipercepat dengan kecepatan setingkat cahaya, dengan percepatan beberapa kali gravitasi bumi pun sudah akan mengalami kendala serius seperti pingsan bahkan meninggal dunia. Dalam ilustrasinya, saya akan memberikan ilustrasi pilot yang bermanuver di angkasa dengan 2 kali gravitasi bumi, maka badannya akan mengalami tekanan 2 kali lipat. Lalu, bagaimana jasmani Nabi Muhammad mampu menembus lapisan langit dan dengan bantuan kecepatan cahaya? Nah, Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan dan dimi'rajkan dengan jasmani dan rohaninya sekaligus. Nah, salah satu skenario rekonstruksi untuk mengatasi problem ini adalah teori anihilasi. Teori ini mengatakan bahwa setiap materi memiliki antimaterinya, dan jika lenyap berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma. Hal ini telah dibuktikan di laboratorium nuklir bahwa jika ada partikel proton dipertemukan dengan antiprotonnya atau elektron dipertemukan dengan positronnya, maka kedua pasangan partikel tersebut akan lenyap dan memunculkan 2 buah sinar gamma. Hal ini menunjukkan bahwa materi memang bisa berubah menjadi cahaya dengan cara tertentu. Nah, proses pengubahan materi menjadi cahaya terjadi sesaat sebelum perjalanan Isra Mi'raj dimulai, yaitu proses operasi hati Nabi Muhammad. Mengapa harus hati? Sebab hati adalah pangkal dari seluruh aktivitas badani. Bahkan Rasul mengatakan bahwa hati adalah pangkal dari segala aktivitas badani. Jika baik hatinya, maka baik pula seluruh aktivitas badannya. Begitu juga sebaliknya. Catatan ketiga terdapat dalam kata abdihi yang artinya hambanya. Hal ini berarti bahwa tidak semua orang secara sembarangan mampu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan yang hanya dilakukan oleh manusia yang sudah mencapai tingkatan abdihi. Catatan keempat dalam kata laila, malam hari. Perjalanan ini dilakukan pada malam hari dan bukan siang hari. Kenapa? Ini adalah bukti kebesaran Tuhan Sang Maha Gagah. Ia mengendalikan perjalanan Isra Mi'raj dengan sangat apik dan sangat canggih. Catatan kelima terdapat dalam kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hal ini Catatan kelima terdapat dalam kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hal ini perjalanan ini dimulai dari masjid ke masjid, di mana masjid merupakan tabung energi positif bagi perjalanan Nabi. Catatan ke-6 terdapat dalam kata alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Catatan ini di mana Allah telah memberkahi perjalanan tersebut dengan keberkahan yang dimiliki oleh Allah, sehingga perjalanan tersebut bisa lancar. Catatan terakhir terdapat pada kata innahu huwas samiul basir, di mana dengan catatan ini Allah membuktikan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang bukan halusinasi, bahkan bohongan semata, karena Allah sendiri karena Allah adalah zat yang maha melihat lagi maha mendengar. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.